Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode Kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia, Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia, pada malam hari ini kita di studio kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Donatus Mote. Donatus Mote ini adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk melakukan penelitian secara khusus tentang noken. Dan beliau lebih banyak menghubungkan noken ini dengan tradisi dan masyarakat adat Papua ya. Nah, pada malam hari ini dengan Bung Donatus, kita akan bicara tentang noken dan masyarakat adat Papua. Kita beri kesempatan kepada Bung Donatus, mulai dengan menyapa pemirsa Gorissa dan TV dulu, kemudian memperkenalkan diri, baru kemudian masuk ke topik yang kita bicarakan. Silakan, Bro. Ya, selamat malam pemirsa di Gorissa dan TV yang sedang menyaksikan malam ini. Bersyukur pada malam hari ini saya dapat diundang oleh Gorissa dan TV. Malam ini menjadi malam yang bersejarah bagi saya karena ini pertama kali Gorissa dan TV ini undang saya untuk berbicara tentang noken dan masyarakat Papua. Terima kasih banyak Pak Goris atas kesempatan ini. Silakan memperkenalkan diri, Bro. Ya, nama saya Donatus Mote. Selama ini hidup di Kabupaten Deiyai bersama dengan masyarakat noken di Kabupaten Deiyai. Selesai kuliah dari APMD, Pak Goris sebagai dosen saya, sekaligus dosen pembimbing saya. Jadi saya masih ingat, sudah berapa tahun lewat, tapi masih ingat Pak Goris pernah dampingi saya skripsi, walaupun waktu itu saya hadir dengan brewok yang panjang. Sekarang masih panjang, tapi bagus lah, itu representatif dengan ini, dengan kehidupanmu sehari-hari di sana ya. Sekarang masuk ke topik yang kita bicarakan ya. Ini mengapa sih Bung Donatus sangat senang banget dengan ini, dengan noken ini? Apa yang paling istimewa dari noken ini? Iya, mengenai noken ini, sebelum Abang Titus Pekei dorong noken ini sampai terdaftar di UNESCO pada tahun 2012, 4 Desember ya, tahun 2012. Sebelum itu masyarakat Papua itu sudah mengenal noken ya. Dan noken itu pun dijadikan sebagai cermin hidup orang Papua. Kenapa cermin hidup? Karena noken itu tidak sebatas simbol atau benda, tetapi noken itu mereka maknai sebagai semangat hidup orang Papua, atau jiwa rohnya itu ada tersimpan di dalam noken orang Papua. Jadi noken itu tidak sebatas orang bawa atau tidak sebatas orang isi sesuatu,
tetapi mereka meyakini bahwa di dalam noken itu mempunyai makna yang mendalam. Bisa diceritakan, Bro, dan juga mungkin perlu ditunjukkan nokennya. Gimana sih proses pembuatan noken ini di Papua? Iya, jadi untuk Papua itu dikenal dengan 7 wilayah adat Papua ya. Dari 7 wilayah adat itu, semua masyarakat yang ada di 7 wilayah itu mempunyai cara atau merajut noken itu yang berbeda-beda, tergantung dengan bahan baku yang ada di sekitar mereka. Lalu pertama itu mereka bisa bikin noken itu dari kulit kayu, bisa juga dari alang-alang, kemudian bisa juga dari rumput rawa. Jadi mereka menghasilkan noken itu tergantung kemahiran mereka. Jadi contohnya seorang wanita atau perempuan, dia menghasilkan sebuah noken itu menggambarkan bahwa kedewasaan dari seorang perempuan itu ada di dalam noken itu. Hasil dari noken yang dihasilkan itu. Lalu noken itu sebelum menjadi sebuah noken, bahan bakunya itu mereka ambil di alam. Sehingga noken dengan alam, dengan masyarakat Papua itu tidak bisa dipisahkan dalam hidupnya. Satu kesatuan ya? Ya, satu kesatuannya memang tidak bisa dipisahkan. Karena setiap kali masyarakat atau orang Papua menghasilkan noken, tidak ada campur bahan bakunya itu dari pabrik, tidak. Mereka langsung ambil dari alam yang ada di sekitar itu. Lalu noken itu juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain manfaat, ada juga makna. Jadi manfaatnya seperti bisa isi sesuatu. Kemudian noken itu pun ada berbagai jenis, ada yang kayak begini. Ini kan noken campur bahan bakunya itu anggrek. Anggrek ya? Ya, variasi. Noken ini tidak sembarang orang bawa. Jadi orang dari misalnya dianggap tokoh atau dianggap orang yang berpengaruh itu dikasih noken kayak begini. Lain dengan noken-noken yang biasa, macam anak sekolah punya noken juga ada, kemudian ibu punya noken juga ada, kemudian seorang bapak punya noken juga bentuknya lain, kepala suku punya apalagi itu bentuk lain. Lalu setelah menghasilkan noken, masyarakat Papua mau memberikan noken kepada lembaga atau kepada seseorang atau kepada organisasi, itu juga ada noken khusus, tidak sembarang noken yang mereka kasih. Misalnya, contoh saja kemarin PON 2021 di Papua. Begitu Presiden Jokowi kunjungi, orang Papua kasih noken. Itu maksudnya apa? Kan ada maksud dan tujuannya. Ini artinya bahwa orang Papua kasih noken kepada Presiden. Orang Papua mengisi semua aspirasi yang mereka rasakan, entah penderitaan kah, atau kegembiraan kah, atau harapan mereka itu di dalam noken. Jadi semua aspirasi itu mereka isi dalam noken dan digantungkan di pundak seorang pemimpin. Dengan maksud supaya aspirasi mereka itu bisa dilihat di dalam noken. Bisa diambil sebagai kebijakan ya, yang dilakukan oleh pemerintah ya. Di samping sebagai sebagai saluran untuk penyampaian aspirasi untuk diambilkan kebijakan, ada nggak makna lain dari noken gitu? Misalnya apakah noken itu misalnya ketika saya ke Papua, saya
kasih noken, apakah itu berarti bahwa orang Papua menerima saya secara terbuka gitu? Iya, itu tergantung siapa dia yang datang di Papua. Misalnya seorang wartawan atau seorang aktivis datang ke manusia, itu juga nokennya itu khusus, tidak sama. Pemimpin negara datang berarti itu nokennya itu tujuannya, aspirasinya ada dalam situ. Jadi seorang pemimpin lihat aspirasi kenyataan yang terjadi di Papua, lalu bisa mengambil kebijakan. Lain dengan seorang peneliti datang. Nah, seorang peneliti juga kasih noken yang khusus dengan maksud tujuan itu ada dalam noken. Dari aspek harga ya, harga yang paling tertinggi dari noken itu berapa? Iya, setiap noken itu memang mempunyai harga ya masing-masing. Ada noken yang biasa-biasa, kemudian ada noken yang variasi. Lalu misalnya ada noken yang ada manik-manik di bawah ini. Ini juga artinya lain. Ada ini kulit biak. Ini juga artinya lain dibandingkan dengan noken yang ini. Dibandingkan dengan noken yang ini. Noken ini tidak ada manik-manik di bawah atau kulit biak. Hanya mempunyai 3 warna. Ini juga dikasih dari orang lain. Artinya bahwa semua noken itu mempunyai nilai. Nilai jual juga ada di bidang ekonomi. Kemudian nilai dari noken sebagai mandat juga ada. Jadi orang kasih noken kepada siapa saja yang datang, berarti orang kasih mandat, kepercayaan penuh kepada orang yang kita mau kasih ke noken itu akan melakukan sesuatu hal yang baik, tidak merugikan orang, tidak merugikan alam, tidak merugikan apa saja yang ada di Papua, tetapi dia akan berjuang untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan alam, untuk memuliakan Tuhan. Nah, sejauh ini misalnya kalau dikaitkan dengan relasi sosial ya, hubungan sosial antara masyarakat Papua ya, ada nggak mekanisme-mekanisme yang itu bisa dipetik dari noken? Misalnya ada konflik suku, ada masalah antara warga misalnya, ada perkelahian antara warga. Apakah itu bisa juga merujuk kepada noken? Iya, noken itu mempunyai banyak makna ya. Pertama itu misalnya kasih noken ke anak sekolah, orang tua kasih noken ke anak sekolah, misalnya mau lanjut kuliah atau SMA di luar dari daerah, itu artinya bahwa anak itu harus selesai sekolah dan isi ijazah lalu bawa pulang. Jadi isi dalam noken itu selain ijazah itu harus isi pengetahuannya dalam noken lalu bawa pulang. Itu untuk anak sekolah. Nah, misalnya antar suku atau antar sesama, noken itu saling mereka berikan sebagai mempererat persaudaraan. Nah, kemudian noken itu juga sering dipakai dalam masalah-masalah, misalnya terjadi konflik. Nah, noken itu mereka taruh di tengah antara kedua belah pihak. Lalu noken itu mereka alaskan di tanah. Kemudian mereka ambil kesepakatan untuk menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang masalah. Jadi noken itu sebagai sebuah simbol perdamaian ada. Noken itu juga sebagai sebuah simbol kesuburan juga ada. Kemudian noken itu juga sebagai sebuah simbol kehidupan. Jadi selain itu, noken itu juga sekarang itu mulai menjadi masalah serius dalam politik itu. Kadang noken itu digantikan sebagai kotak untuk mengisi surat suara. Sampai sering muncul masalah saat di MK, ada pihak yang mengakui bahwa
sistem noken itu tidak sah, sementara ada pihak lain mengakui bahwa noken itu sah. Bagi saya itu begini, noken itu sebenarnya multifungsi. Jadi multifungsi, multimakna dengan dinamis. Noken itu mengikuti perkembangan kehidupan orang Papua. Kemudian noken itu juga mengikuti sesuai perkembangan zaman. Misalnya dulu itu masyarakat Papua mereka isi ubi saja, ubi, kemudian keperluan pribadi. Kemudian mulai berkembang lagi, mereka isi buku, bolpen, mulai berkembang lagi setelah terjadi perang-perang, noken itu dijadikan lagi sebagai alat perdamaian. Setelah itu muncul lagi pilkada. Pilkada noken itu dijadikan sebagai kotak suara. Ini artinya bahwa noken itu ia ikuti zaman, tidak menetap, ia dinamis. Jadi dalam hal apa saja, noken itu bisa dipakai, bisa digunakan sebagai salah satu tempat atau wadah untuk mencari jalan yang terbaik bagi orang Papua. Bro, mohon diulas terkait dengan manfaat noken sebagai inspirasi kehidupan sekaligus sebagai alat untuk pengatur konflik ya, mekanisme untuk menyelesaikan konflik ya. Ya, setelah terjadi masalah antara kedua belah pihak atau antara suku yang satu dengan suku yang lain, pasti dalam hal penyelesaian itu noken itu digantungkan di tengah. Pihak yang sebelah juga ada, pihak yang sebelah juga ada, kemudian noken itu hadir sebagai simbol perdamaian. Mereka tanam di tengah, lalu denda atau pembayaran uang kepada pihak korban itu isi di noken, dan sekaligus dengan noken itu pihak korban itu ambil. Ini artinya bahwa permasalahan yang sedang terjadi, entah berapa yang korban, manusiakah atau rumah atau kekayaan lain yang korban, itu tidak ungkit kembali lagi, habis dengan noken dan denda yang sudah ambil. Bagi uang saja itu tidak masalah, tetapi begitu dengan noken itu hadir, maka entah berapapun yang korban, rugi dalam konflik, itu sudah berdamai. Jadi noken itu hadir sebagai raja pendamai dalam konflik itu. Oke bro, yang berikutnya bagaimana sih makna noken sebagai mandat dan representasi ya di dalam politik misalnya di Papua. Misalnya orang sering menggunakan noken itu sebagai tempat untuk mengumpulkan suara ya di dalam pemilu atau di dalam pemilihan kepala daerah. Nah, mohon dijelaskan kepada pemirsa Guru Sadam TV biar banyak yang tahu ya. Ya, noken itu sering hadir juga dalam politik. Jadi kadang orang dari luar itu mengerti, bisa artikan bahwa noken itu bahan politik. Tidak. Bagi orang Papua, noken itu dianggap sebagai wadah atau sebagai tempat yang mereka bisa menyalurkan aspirasi. Misalnya masyarakat Papua gunakan noken itu sebagai kotak suara. Jadi orang Papua meyakini bahwa setiap orang asli Papua itu mempunyai noken kehidupan. Jadi saya pribadi, saya bawa noken ini, di dalam noken itu ada saya punya hidup, saya punya roh ada dalam sini, termasuk suara hak memilih juga ada dalam noken saya ini. Jadi dalam politik misalnya, hak memilih yang saya punya itu, saya serahkan kepada orang yang saya percaya. Nah, ini artinya bahwa orang Papua, sistem ikan itu sebenarnya begini. Dalam satu kelompok besar masyarakat itu, sebelumnya itu mereka musyawarah dulu. Kira-kira pemimpin siapa yang layak kita kasih. Kira-kira pemimpin yang nanti kita kasih suara itu, dia nanti lakukan apa setelah terpilih. Setelah
berapa kesempatan itu mereka gunakan untuk bahas, diskusi. Terakhir itu mereka mufakat, mereka sepakat. Oke, dengan ini kita akan sepakat kasih semua suara itu kepada orang ini atau calon ini. Setelah sepakat, maka suara-suara yang ada dalam noken, hak suara saya yang pribadi masing-masing punya itu, mereka kumpulkan dalam satu noken yang besar. Satu noken yang besar. Dari noken kecil, dari noken pribadi itu, mereka kumpulkan dalam noken bersama punya. Setelah mereka kumpulkan dalam noken bersama, maka mereka serahkan kepada pemimpin yang mereka anggap layak menjadi pemimpin. Sekaligus tidak hanya suara, tetapi mereka sekaligus serahkan pikiran mereka, mereka serahkan aspirasi, segala permasalahan yang ada itu mereka isi di dalam noken, lalu serahkan. Ini kami punya aspirasi bersamaan dengan suara kami serahkan. Selamat Anda lanjutkan dan selamat Anda kembalikan balas budinya kepada kami. Tidak hanya terima noken. Oke, bro ya. Sekarang misalnya masyarakat adat ini masih nggak sampai dengan saat ini atau seberapa besar sekarang porsi masyarakat adat yang masih merajut noken ya? Apakah di setiap kampung itu semua keluarga itu merajut noken atau gimana? Iya, di Papua itu masalah merajut noken itu semakin hari semakin banyak. Orang sudah menghasilkan berbagai motif, berbagai jenis, ukuran yang berbeda. Jadi mereka sudah mulai berkembang. Dulunya noken hanya noken yang biasa-biasa, rajut noken yang biasa-biasa. Tetapi sekarang ini mereka mulai tulis, misalnya saat pon, di noken yang kayak begini dengan tulis dengan rajutan tangan itu mereka tulis pon Papua. Ada noken yang mau serahkan di Pak Jokowi itu pon Papua Joko Widodo. Ini artinya bahwa masyarakat Papua menghasilkan noken, merajut noken itu tidak hanya sebatas begitu menghasilkan, tetapi orang sudah mulai berkembang dengan gaya yang beda, bentuk yang beda, ukuran yang beda. Mereka ikuti perkembangan atau event, mereka ikuti itu. Kemudian sampai saat ini, khusus untuk Papua, itu di sepanjang jalan, misalnya di tingkat provinsi, di kabupaten, kota, itu noken-noken sedang berjajar itu. Mama-mama Papua itu mereka jual di pinggir-pinggir jalan. Jadi sampai saat ini kita bisa lihat bahwa di Papua, tingkat untuk anyam noken itu masih banyak. Sehingga mereka sampai saat ini kurang ada tempat khusus untuk ditampung semua hasil rajutan noken itu. Oke bro, ini terkait dengan penelitian Anda tentang ini ya, tentang dan juga tentang buku yang mau diterbitkan ya. Apa sih esensi penting dari penelitian atau pesan apa sih yang mau disampaikan dari buku yang dibuat oleh Bung Donatus? Iya. Terima kasih. Pertama, tahun 2014 atau 15 ya. 2014. Saya ambil judul skripsi saya itu noken dalam Pilpres ya 2014. Saya mulai pelajari bagaimana nilai noken itu, kemudian bagaimana noken itu kaitkan dengan mandat, bagaimana noken itu kaitkan dalam politik. Akhirnya terakhir skripsi saya itu bersyukur Pak Boris sebagai dosen pembimbing mendorong saya sampai skripsi itu bisa jadi buku. Nah, di dalam buku itu ada teori-teori adat dan politik yang kaitkan noken itu dengan politik. Sehingga dalam buku itu saya ambil kesimpulan bahwa sistem noken di Papua
itu sebagai simbol mandat yang diberikan kepada seorang pemimpin. Lalu buku yang kedua yang saat ini sedang rancang itu janji-janji dari pemerintah, entah itu bupati atau DPR atau presiden sekalipun, yang pernah dijanjikan bahwa saya akan melakukan ini, saya akan lakukan itu. Ini sekalipun janji politik, tetapi janji itu masyarakat Papua tangkap dan isi di dalam noken. Dan janji-janji itu ada di dalam noken sampai saat ini. Sehingga buku yang saya akan terbitkan ini adalah noken kembali menagih janji. Ini bukan kepada siapa saja, tetapi entah itu DPR, bupati, atau gubernur, presiden, janji yang diberikan kepada masyarakat Papua itu mereka selalu isi dalam noken. Mereka tunggu kapan janji itu akan dikembalikan. Kapan janji itu akan ditepati ya? Iya, kapan itu? Noken sedang tunggu ini. Jadi tidak hanya orang Papua berikan noken, gantungkan di pundak mereka, itu bukan sebatas gaya-gaya. Jangan anggap karena dihargai jadi kasih noken yang mewah-mewah atau elit-elit. Tidak. Di dalam noken itu ada aspirasi yang harus dilihat, harus dijawab kembali. Misalnya presiden kampanye itu datang di Papua, orang Papua kasih noken yang besar, gantungkan di pundak, kemudian kasih pakai topi cendrawasih. Tidak sembarang orang Papua kasih topi cendrawasih ke orang. Tidak sembarang orang Papua kasih noken ke orang lain. Ini mempunyai makna, maksud tertentu, tujuan tertentu yang kasih kepada pemimpin supaya itu kembali dibalas dengan kebaikan. Oke bro, ini menarik sekali ya. Sejauh ini misalnya kalau dianggap ada yang direalisasikan, ada yang tidak direalisasikan, kira-kira yang direalisasikan sesuai dengan mandat yang disampaikan dalam noken itu sampai berapa persen? Kalau skalanya dari 1 sampai 100 ya, kira-kira berapa persen yang dipenuhi, direalisasikan? Janji pemerintah, janji gubernur, janji bupati, janji DPRD itu ada nggak yang terpenuhi? Ya, dalam buku yang baru mau terbitkan ini, saya lebih fokuskan membahas tentang janji-janji pemerintahan Jokowi, bukan kepada orangnya, tetapi kepada pemerintahannya. Yang selama ini misalnya tahun 2014 bulan Desember, Bapak Jokowi datang di Papua, mengatakan bahwa Papua harus hidup damai. Nanti kita akan tempuh dengan jalur dialog. Tapi sampai saat ini dialognya belum ada. Ya. Nah, kemudian tidak dipungkiri bahwa memang Jokowi, pemerintahan Jokowi ini sedang bangun Papua sampai saat ini. Dan paling sering loh Jokowi ke Papua dibandingkan ke NTT. Lebih sering ke Papua. Iya, tapi menurut saya begini. Seorang pemimpin mau datang sampai 100 kali, tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi dengan kehadiran itu, mampu nggak memecahkan akar masalah yang ada? Saya ke NTT berapa kali, tidak masalah. Saya kan seorang pemimpin. Tapi kehadiran saya ke sana itu memberi manfaat ke tidak? Itu. Kalau misalnya gubernur atau DPR atau bupati orang asli Papua yang tidak menjalankan mandat noken, berarti dia orang Papua sendiri yang tidak menghargai noken. Atau istilah kasarnya itu sedang merabek noken, sedang melalaikan fungsi dan makna noken. Tetapi konteksnya dengan pemimpin Indonesia misalnya negara
Ini artinya bahwa kalau kita melihat aspirasi-aspirasi yang ada dalam Noken, entah berapa kali mau datang kunjungi di Papua, itu bukan jadi ukuran kalau bagi saya. Sementara orang Papua itu masih dikejar-kejar, ditangkap, dibunuh, sampai tadi malam ada yang dapat tembak. Wih, presiden mau datang berapa kali juga kalau masih peperangan, itu tidak ada manfaatnya itu bagi saya. Oke bro, itu menarik sekali ya. Ini karena waktu kita terbatas, kira-kira rekomendasi apa nih yang bro akan sampaikan kepada pemirsa Guru Sadam TV ya? Kepada pemerintah, kemudian juga saya rasa ke masyarakat juga penting ya. Ya, Noken itu sudah diakui sebagai salah satu warisan budaya Takbenda yang sudah terdaftar di UNESCO. Jadi ini sebagai kekayaan Indonesia, mesti dijaga, dirawat. Sampai saat ini kantor khusus untuk Noken masih dalam perbincangan sampai dari Jakarta sampai di Papua. Sementara pemilik Noken, masyarakat asli Papua, sedang berkembang jumlah yang mereka merajut atau menghasilkan Noken. Tetapi sampai saat ini belum ada perhatian khusus dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sampai di Papua kita bisa lihat mama-mama dari Papua itu mereka jual hasil anyaman mereka, rajut mereka, Noken itu di bawah panas matahari, di pinggiran jalan, di trotoar, tidak ada tempat khusus yang mereka bisa jual belikan Noken itu. Jadi adanya pembiaran terhadap mama Papua yang menghasilkan Noken. Itu sebabnya mereka itu selalu setiap hari itu bertahan panas, dingin, hujan juga kena di situ. Termasuk abu, debu-debu dari kendaraan juga mereka terima hanya untuk mau jual Noken. Itu saya harap pemerintah pusat juga bisa memperhatikan ini. Kemudian pemerintah daerah juga bisa menyiapkan tempat khusus untuk mereka tampung semua hasil anyaman mereka. Noken itu pemerintah daerah harus siapkan tempat khusus untuk menampung semua hasil rajutan itu. Seperti itu. Oke bro, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya ya. Dari Studio Guru Sadam TV kami mengucapkan terima kasih ya. Tetap semangat, terus menjaga Noken ya sebagai inspirasi dan sumber kehidupan, dan sampai ketemu di Jogja ya. Selamat malam.